Hai Sobat GP, jumpa lagi dengan ESGP atau EMI Sport GP. Oke, hari ini saya akan menginformasikan tentang berita MotoGP yang sedang up to date hari ini. Oke, Fabio Quartararo hari ini mendapat surprise dari Yamaha Team. Dia diberikan sebuah hadiah yang begitu indah, yaitu kado sepeda motor atau motor Yamaha ZZ-R M1 2021 yang sudah mengantarkan Fabio Quartararo menjadi juara dunia di musim 2021. Ini bukan motor pertama yang dimiliki Quartararo di rumahnya. Pasalnya, pebalap asal Perancis itu mengaku sudah memiliki 3 motor dari karirnya setelah menjadi seorang rider di MotoGP. Motor yang didapat ini memiliki spesifikasi mesin kapasitas 1000 cc liquid cooled inline 4-cylinder with cross-plan crankshafts. Mesin ZZ-R M1 itu bisa menghasilkan tenaga puncak hingga lebih dari 240 daya kuda. Motor ini menggunakan jenis sasis aluminium twin tube delta box with multi-adjustable steering geometrinya dan juga aluminium dan CFRP swing arm. Suspensi depan dan belakangnya dipasok dari online rem oleh Brembo dan bannya dipasok dari Michelin. Yamaha ini merupakan sesuatu yang surprise bagi Quartararo. Pasalnya Yamaha memberikan saya motor juara tahun 2021 yang sangat cantik, kata Fabio. Saya berusaha untuk memiliki seluruh motor yang menemani saya berkarir. Sejauh ini saya sudah punya 3, ungkap Quartararo dikutip dari Motosprint di sela-sela kunjungannya ke EICME. Bisa mendapatkan sebuah motor MotoGP merupakan suatu kebanggaan bagi pebalap itu sendiri. Terlebih, motor itu memiliki sejarah dan mengantarkan mereka menjadi pebalap dan menjadi juara dunia. Tidak semua pebalap bisa mendapatkannya secara cuma-cuma. Contohnya Alex Rins misalnya yang sudah terang-terangan meminta langsung pada Suzuki sebagai kenang-kenangan perpisahan, namun tidak diberikan. Motor itu rencananya mau dijadikan pajangan di rumah Rins. Manajemen Suzuki menyebut motor itu harus ditebus dengan sejumlah uang alias harus dibeli. Padahal Rins saat itu sudah memiliki motor Suzuki tahun 2020 di rumahnya. Namun motor itu diperoleh berkat dirinya menempati posisi ketiga dalam klasemen akhir MotoGP tahun 2020. Kemudian untuk musim ini, ia sudah meminta langsung ke Shinichi Sahara agar setelah seri Valencia berakhir, motor itu bisa diantar ke rumahnya. Rins pun rela membayar motor itu meski dengan cara menyicil. Namun permintaan itu tampaknya agak sedikit sulit karena motor harus segera dikirim ke Jepang. Rins mengatakan, mungkin saya bisa membayarnya dengan cicilan tiap bulan, seperti itu. Shinichi Sahara sudah mengatakan tidak bisa karena motor harus segera kembali ke Jepang apapun alasannya. Jadi sekedar sebagai pengetahuan bahwa motor MotoGP memang barang spesial. Motor ini tidak diproduksi secara massal, maka dari itu harganya bisa menyentuh puluhan miliar per unitnya. Jadi untuk setiap rider yang bisa mengoleksi motor yang sudah mengantarkan dia menjadi juara dunia, yang bisa dikoleksi di rumahnya atau di garasinya, itu sungguh-sungguh motor yang spesial buat dia yang sudah mengantarkan dia merebut gelar juara dunia MotoGP. Dikutip dari Spotfit.com, Davide Brivio mulai mewanti-wanti Honda dan Yamaha untuk melakukan suatu perubahan besar agar tak bernasib seperti Suzuki di MotoGP. Pasalnya, mantan manajer tim Suzuki itu memang masih terus memantau perkembangan MotoGP meski dirinya telah beralih ke Formula One. Namun yang paling membuat Davide Brivio seperti tidak bisa tinggal diam adalah ketika melihat kemunduran Honda dan Yamaha. Sebagai mantan pimpinan tim Suzuki, Brivio tampaknya tahu betul karakteristik dan mentalitas cara kerja pabrikan Jepang. Untuk itu Brivio segera memberikan peringatan pada Honda dan Yamaha agar tidak bernasib sama seperti Suzuki yang terpaksa gulung tikar dari kompetisi MotoGP tahun 2022 ini. Meski secara tersirat, masalah Suzuki lebih banyak diakibatkan soal krisis finansial. Namun bukan berarti Honda dan Yamaha tidak akan mengalami masalah besar di luar aspek itu.
Apalagi Honda dan Yamaha sekarang sama-sama seperti hanya mengandalkan satu pembalap saja, Marc Marquez untuk Honda dan Fabio Quartararo untuk Yamaha. Saya khawatir melihat fenomena ini untuk kesehatan maksud saya dua pabrikan Jepang lainnya, yaitu Honda dan Yamaha, setelah melihat bahwa petualangan Suzuki berakhir tahun ini di MotoGP. Kata Davide Brivio, dikutip dari Sportfit dari Paddock GP. Saya pikir mereka harus benar-benar mengubah langkah mereka untuk mengikuti perkembangan sekarang, imbuh Brivio. Baik Honda maupun Yamaha mungkin bisa dikatakan sedang sama-sama rentan saat ini. Honda harus bisa mencetak podium akhir musim lewat kembalinya Marc Marquez, sedangkan Yamaha juga hanya bisa juara dan podium lewat Fabio Quartararo. Bahkan musim depan di MotoGP 2023, tim pabrikan Iwata itu akan jadi tim sebatang kara, sama seperti Suzuki yang tak punya tim satelit. Berkaca dari hasil tes Valencia 2022, kemarin pun Honda dan Yamaha sama-sama menuai feedback negatif dari Marquez dan juga Quartararo. Marquez finish ke-14, Quartararo juga cuma bisa di peringkat ke-9. Intinya sama, motor keduanya sama-sama dirasa lambat dan tidak ada perubahan signifikan dari mesin sebelumnya. Dari sudut pandang teknis, MotoGP ini terus berkembang, berubah dan tumbuh. Mungkin orang Jepang sedikit terkejut dengan semua ini, ucap Brivio. Tapi, jika mereka ingin terus bertahan di kompetisi ini, mereka harus wajib meninjau beberapa hal, tegas Brivio. Fabio Quartararo, rider Yamaha Monster Energy Yamaha, baru saja menjajal mesin terbaru Yamaha M1 2023 yang baru saja dia mencobainya di tes musim di Ricardo Tormo Valencia kemarin. Dari hasil uji coba dilakukan di sana, Quartararo mengaku sangat terkejut kenapa performa dari mesin terbarunya itu kok bisa jadi semakin lambat. Apakah ini sama? Dia berkatakan sama seperti tahun lalu atau lebih kencang. Kepada media, El Diablo memiliki ekspektasi jika mesin yang menempel di motor Yamaha M1 miliknya akan sedikit lebih kencang daripada mesin lamanya. Namun, ekspektasinya tersebut meleset, kata Fabio. Ia menilai jika performa daripada mesin barunya itu tidak ada bedanya dengan mesin yang lama yang digunakan untuk MotoGP 2022. Tentu saja hal ini pun membuat sang rider kecewa. Saya terkejut, kata Fabio, karena seharusnya mesin ini sedikit lebih kencang ketimbang yang kami coba di Misano dan Barcelona. Tetapi saya mendapati mesin yang sama seperti motor lama, ujar Fabio Quartararo dilansir dari Crash. Berkaca dari hal tersebut, akhirnya Fabio Quartararo meminta kepada timnya untuk menganalisa apa yang sebenarnya sedang terjadi pada mesin terbarunya yaitu Yamaha M1 ini. Di sisi lain, rekan tim Fabio Quartararo yakni Franco Morbidelli mengaku jika tenaga dari mesin baru Yamaha M1 justru berkurang. Yang mengatakan aneh karena kami mengharap lebih banyak tenaga dari mesin ini. Itu tidak benar-benar terjadi. Kita perlu memahami mengapa demikian, ungkap Morbidelli mengutipnya dari Speedweek. Pada akhirnya, saya tidak menghabiskan banyak waktu dengan mesin baru karena sasis saya lebih suka datang dengan mesin lama. Tapi para insinyur pasti akan mengawasi masalah mesin dan mempelajarinya. Kami akan mencari solusi untuk tahun depan, pungkasnya.